Sejarah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari berdiri selama 70 tahun, yaitu antara tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Kerajaan ini dikenal dengan pertarungan politik berdarah antar saudara dalam merebutkan tahta. Namun kerajaan Singasari juga telah menorehkan catatan sejarah kejayaan di bawah Kartanegara, rajanya yang paling terakhir dan yang paling sukses. Di bawah kepemimpinan kekuasaan Singasari meliputi Jawa, Madura, Bali Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, dan Semenanjung Malai, hingga sebagian dari Kalimantan, Sulawesi, dan juga Kepulauan Maluku. Tak hanya wilayah kekuasaan, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan dan maritim dari Selat Malaka dan melawan Maluku. Selain itu, kerajaan Singasari juga berhasil mengusir ancaman Kublai Khan, Kaisar Mongolia pada saat itu. Ada banyak peninggalan Singasari, diantaranya yaitu Candi Kidal, Candi Singasari, Candi Jago, Prasasti Sikosari, dan Prasasti Malurung. Menurut kitab Pararaton, pendiri kerajaan Singasari adalah Ken Arok. Asal-usul Ken Arok tidaklah terlalu jelas. Pada zaman dahulu, Ken Arok dibuang oleh ibunya di sebuah pemakaman dan ditemukan oleh Lembong. Dengar suara bayi. Mana bayi itu? Siapa ini? Lembong adalah seorang pencuri dan Ken Arok dibesarkan oleh dia. Ken Arok pun besar menjadi seorang pencuri. Tapi kelamaan dia ingin bertobat dan bertemu dengan Logawe. Diajaknya lah untuk mengabdi ke kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Tinggal Amatu. Ampun Tuhan hamba, saya ingin bertobat. Baiklah, ikutlah denganku. Ken Arok pun berhasil bertobat dan menjadi pengawal Tinggal Amatu. Dan pada suatu hari, dia melihat wanita cantik yang sedang mengandung. Ternyata dia adalah istri dari Tunggul Ametung Ken Dedes. Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes. Dia pun pergi menemui Mpung Gendring untuk dibuatkan keris, tapi sudah 3 bulan dia menunggu. Keris itu belum jadi. Akhirnya, dia pun pergi ke tempat Mpung Gandring. Saat Ken Arok sampai di tempat Mpung Gandring, terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Ken Arok pun berhasil membunuh Tunggul Ametung, dan keris itu pun tertancap di tubuh Tunggul Ametung. Wahai Mpung Gandring, mana keris itu? Tidak akan kuberikan, keris ini belum sempurna. Serahkan padaku, aku sudah tidak sabar ingin membunuh Tunggul Ametung. Tidak akan kuberikan. Serahkan padaku. Tidak. Ken Arok pun berhasil membunuh Tunggul Ametung, dan keris itu pun tertancap di tubuh Tunggul Ametung. Dan akhirnya Ken Arok pun menikah dengan Ken Dedes. Selama mereka menikah, mereka berdua dikaruniai satu putra, yaitu Tojaya dan Anusapati, putra dari Tunggal Ametung. Pada saat itu, Anusapati mengetahui bahwa Ken Aroklah yang membunuh ayah kandungnya. Dia pun menyuruh Ki Pangalas pun untuk membalaskan dendamnya. Apakah kau menginginkan emas yang kupunya? Jika kau menginginkan
membunuhkannya. Baiklah, silahkan kau bunuh Ken Arok yang sudah membunuh orang tuaku. Baiklah, pangeran. Ken Arok pun berhasil dibunuh oleh Ki Pangalaspun, dan Ki Pangalaspun juga berhasil ditusuk oleh Anusapati. Bagaimana? Apakah kau berhasil membunuh Ken Arok? Berhasil, pangeran. Baiklah.